Halo semuanya, kenalin nama aku Tabina Mita Rahmazara. Aku dari program studi Entrepreneurship Business Creation. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang analisis bisnis model dari perusahaan JLO. Tapi sebelum memasuki inti permasalahannya, aku bakal ngejelasin dulu nih ke kalian apa itu perusahaan JLO. Nah, JLO ini merupakan merek dagang yang terdaftar pada Kraft Heinz dan berbasis di Chicago, Illinois. Jalo ini merupakan produk yang menjual makanan penutup berbahan dasar gelatin seperti agar-agar rasa buah, puding, dan pie cream tanpa dipanggang. Pada awal tahun 1897, seorang tukang kayu di Leroy yang bernama Pearl White dan istrinya itu sedang menyiapkan teh serta obat batuk di rumahnya. Kemudian mereka bereksperimen dengan mencampurkan gelatin dengan sirup buah manis yang menjadikannya lebih manis daripada produk gelatin lainnya. Dan mereka memberi nama produk itu dengan nama JLO. Namun, dikarenakan kedua pasangan ini tidak tahu gimana sih cara mempromosikan JLO ini, akhirnya mereka menjual produk JLO ini kepada orator Frank Woodward dari Janis Pure Food Company pada tahun 1899. Lalu dalam waktu 3 tahun, akhirnya JLO mengalami kenaikan pendapatan. Nah, pada tahun 1950, resep JLO ini sangat terkenal di seluruh kalangan dan biasa disajikan pada pesta-pesta meriah seperti pesta teh dan pesta kartu. Selain itu, produk ini juga terkenal pada masa-masa depresi hebat karena harganya yang terjangkau dan mudah dibuat. Lalu para konsumen juga dapat membuat kreasi-kreasi tersendiri dari produk ini. Bahkan mereka bisa mencampurkan JLO dengan makanan lain sehingga makanan tersebut dapat lebih awet gitu. Karena produk JLO sempat dijadikan makanan pokok juga oleh para masyarakatnya pada masa itu gitu. Lalu selanjutnya ada kesuksesan atau kondisi rise dan fall pada perusahaan JLO. Nah, kesuksesan atau masa rise itu ketika mereka membuat serangkaian iklan yang dibuat dengan baik serta menjual buku masak dengan memperlihatkan berbagai cara yang berbeda untuk dapat menyajikan produk JLO ini. Nah, dengan demikian perusahaan JLO terus meningkat dan juga meningkatkan pendapatan margin dari perusahaan merek dagang JLO ini. Nah, selama depresi hebat juga, orang-orang banyak yang mengalami kekurangan makanan, uang, tempat tinggal, dan hampir semua hal lainnya. Hal tersebut ini menjadi masa bertahan hidup paling sulit bagi semua orang dan juga bagi bisnis. Namun, General Food Corporation ini tetap mempertahankan JLO dengan cara membuat ide-ide inovatif pada produk JLO seperti membuat buku masak dengan ide-ide baru, di mana ide tersebut berupa bagaimana cara mencampurkan makanan dengan JLO sehingga makanan tersebut akan bertahan lebih lama gitu. Mereka juga memasarkan produk JLO ini dengan label makanan yang terjangkau dan fleksibel. Kampanye iklan tersebut tentunya diterima dengan baik di masyarakat dan JLO dijadikan makanan utama oleh mereka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hal-hal yang awalnya membawa JLO ke popularitasan malah justru menjadi bumerang tersendiri untuk perusahaan itu gitu. Keterjangkauan JLO pada masa depresi hebat malah memberinya kesan murah di tahun-tahun kemakmuran setelah perang. Ditambah lagi dengan label makanan jatah perang, makin membuatnya kurang menarik bagi para konsumen. Nah, setelah mengetahui penjualan JLO yang menurun drastis pada tahun 1970-an, perusahaan pun mengerahkan semua yang mereka punya sampai mereka menyewa aktor dan komedian yang bernama Bill Cosby untuk menjadi brand ambassador mereka selama 30 tahun itu. Nah, berkat itu, penjualan JLO mengalami sedikit kenaikan. Nah, hal tersebut ini tidak berlangsung lama sampai perusahaan merilis produk JLO dengan kemasan berbentuk gelas plastik yang biasa menjadi camilan anak-anak. Ataupun produk ini tuh biasanya dijumpai di rumah sakit-rumah sakit ataupun kantin-kantin. Nah, hal tersebut mengundang stigma buruk lagi dari masyarakat dan menjadikan JLO produk yang kurang menarik bagi para masyarakat gitu. Lalu pada tahun 1985, konglomerat tabako Philip Morris membeli General Food dan menggabungkannya dengan Kraft Inc. Ketika sedang terjadi tren diet, di mana banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menurunkan berat badan mereka,
ini JLO mencoba mengikutinya dengan membuat variasi produk baru, yaitu versi bebas lemak gitu. Namun untuk membuat produk mereka tetap enak dan tanpa lemak, juga gula tambahan, perusahaan ini harus mencampurkan dengan banyak bahan pengisi dan bahan kimia tambahan. Hal itu menjadi membuat label JLO menjadi makanan yang buruk gitu karena banyak mencampurkan bahan-bahan buruk dan malah tidak sehat ke dalam campuran gelatin instan mereka. Nah, dalam 10 tahun ke depannya, penjualan JLO menjadi lebih rendah daripada sebelumnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan makanan diet dan bagaimana suatu produk yang bebas lemak atau bebas gula itu malah serta-merta membuatnya tidak sehat gitu. Selain itu, faktor bahwa semakin banyak konsumen yang mencari makanan sederhana dan makanan alami tanpa daftar bahan-bahan kimia yang berbahaya ataupun yang tidak sehat gitu. Lalu selanjutnya ada 9 blok BMC dari perusahaan JLO. Nah, ini merupakan bentuk dari BMC perusahaan JLO pada kondisi rice. Nah, aku bakal ngejelasin ke kalian tentang 9 blok BMC pada perusahaan JLO rice condition ini. Yang pertama ada customer segment. Nah, customer segment dari perusahaan JLO ini merupakan para mahasiswa, anak-anak, ibu rumah tangga, dan keluarganya, serta para tentara dan angkatan kerja yang dibatasi lemaknya. Karena pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua, maka jumlah lemak yang dimakan para masyarakat itu sangat dibatasi. Jadi dengan membuat JLO ini bisa terlihat gitu batas lemaknya gitu. Lalu selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini merupakan keunggulan dimiliki oleh produk JLO. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh produk JLO ini diantaranya itu ada seperti pilihan makanan yang tepat karena terjangkau. Lalu ada mudah dibuat dan penyajiannya cepat. Lalu ini juga mudah disatukan lalu dikreasikan dengan makanan lain sehingga makanan tersebut lebih awet di kulkas. Lalu yang terakhir terdapat resep dan cara pembuatan untuk memudahkan konsumen gitu. Nah, selanjutnya ada channel. Channel ini merupakan cara yang dilakukan oleh sebuah bisnis untuk bisa sampai ke tangan para pelanggannya. Nah, cara yang digunakan oleh bisnis ini itu yaitu dengan berjualan toko offline serta menyebarkannya di toko retail yang menjual berbagai bahan dasar makanan. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini merupakan cara yang dilakukan oleh JLO untuk bisa tetap terhubung dengan para customer-nya. Nah, cara yang digunakan oleh JLO ini itu dengan mengenalkan produk mereka melalui para salesman yang berpakaian rapi gitu. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Nah, bagian ini merupakan bagian yang penting di mana bisnis JLO ini mendapatkan keuntungannya. Nah, cara yang digunakan oleh bisnis JLO itu berupa menjual produk gelatin lembut seperti agar-agar, tetapi lebih lembut dengan rasa yang manis dan terdapat banyak variasi gitu. Lalu selanjutnya ada key activities. Key activities di sini itu merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bisnis JLO ini untuk menciptakan value proposition serta strategi yang dilakukan oleh bisnis ini untuk mencapai targetnya. Nah, key activities-nya ini ada operation seperti pembuatan produk gitu. Lalu juga ada marketing, ini seperti iklan yang strategis dan sukses. Lalu selanjutnya ada key research. Key research di sini ini bisnis JLO ini memiliki beberapa elemen yang mendukung pelayanan yang mereka berikan. Di antaranya seperti tempat distribusi dan pembuatan untuk produk JLO, toko offline, dan para karyawan, serta salesman yang memperkenalkan produk-produk JLO ini. Lalu selanjutnya ada key partner. Key partner di sini merupakan bagian di mana ada beberapa pihak-pihak yang mendukung keberlangsungan bisnis JLO. Nah, pihak-pihak tersebut itu ada Norman Rockwell dan Maxwell Paris yang membantu untuk membuat ilustrasi dalam buku resep di belakang produk JLO sehingga terlihat lebih family friendly gitu. Terus yang terakhir ada cost structure. Nah, bagian ini merupakan bagian menunjukkan pengeluaran apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini.
Nah, bisnis JLO ini memiliki beberapa cost structure, diantaranya seperti membayar gaji karyawan, biaya marketing seperti iklan, nah, biaya distribusi, biaya produksi, dan biaya desain produk, serta ilustrasi pada buku resep di belakang produk gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas dari perusahaan JLO pada saat fall condition atau kondisi kejatuhan. Nah, lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada bisnis model kanvas di atas, kita dapat mengetahui bahwa produk JLO ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dapat diketahui pada kondisi RISE ini dapat kita lihat pada bagian value proposition mereka, di mana merek dagang JLO ini dulunya merupakan produk yang dijadikan makanan pokok oleh masyarakat karena sedang mengalami fase depresi hebat. Dan produk JLO ini merupakan produk alternatif yang terjangkau, mudah dibuat, dan mudah untuk disajikan dengan berbagai variasi. Tetapi di balik kelebihan yang ditunjukkan oleh merek dagang JLO, mereka juga memiliki kekurangan pada produknya, di mana produk JLO ini yang awalnya dijadikan makanan pokok malah menjadi bumerang tersendiri, karena seiring dengan perkembangan zaman, mereka tidak melakukan inovasi produk baru dan hanya melakukan inovasi pada variasi rasanya saja, sehingga dianggap membosankan dan kurang memuaskan. Nah, tidak hanya itu, inovasi yang dilakukan oleh JLO pada fall condition ini ternyata gagal untuk menyesuaikan dengan tren yang ada, dikarenakan komposisi yang ada pada produk merek dagang JLO ini ternyata terlalu banyak bahan kimia yang dinilai tidak sehat untuk tubuh gitu. Lalu selanjutnya ada bisnis pattern. Nah, bisnis pattern yang digunakan oleh merek dagang JLO adalah jenis bisnis unbuilding business model yang lebih tepatnya ditekankan pada segmen innovation. Lalu selanjutnya ada bisnis model environment. Nah, bisnis model environment-nya yang pertama ada market force. Market force di sini ada market segment, ada need dan demand, dan market issues. Lalu selanjutnya ada industry force. Nah, pada industry force ini kompetitor, ada new entrant, dan stakeholder. Selanjutnya ada K-trend. K-trend di sini ini terdapat tren mencampurkan makanan dengan JLO pada saat itu merupakan salah satu yang membuat JLO bisa mencapai rise-nya. Lalu ada macroeconomic force. Nah, munculnya makanan diet yang berbahan dasar sehat dan lebih menarik dari JLO yang mengakibatkan penjualan JLO terus menurun. Lalu selanjutnya ada customer value proposition canvas, bagian customer profile dari perusahaan JLO. Melalui data tersebut juga kita dapat melakukan pemeringkatan pada masing-masing poin untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja sih yang benar-benar dibutuhkan dan menjadi prioritas oleh para pelanggan. Nah, berikut ini merupakan pemeringkatan yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada value map. Value map di sini ini ada pain reliever, ada gain creators, dan product and service. Nah, melalui data tersebut, kita juga dapat mengidentifikasikan atau membuat pemeringkatan untuk dapat melihat seberapa penting hal tersebut untuk para pelanggan. Nah, data di samping merupakan pemeringkatan dari value proposition maps pada perusahaan JLO. Nah, ini kita bisa melakukan pemeringkatan dari yang esensial sampai nice to have. Nah, selanjutnya ada value proposition map pada kondisi fit. Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat kondisi fit pada value map atau value proposition. Nah, namun dapat kita lihat juga bahwa perusahaan merek dagang JLO ini belum sepenuhnya bisa mengatasi customer pain dengan pain relievers yang akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan hingga kondisi lebih parah, yaitu kebangkrutan. Nah, lalu selanjutnya ada saran bisnis baru untuk perusahaan JLO. Nah, di sini saya memberikan 3 saran bisnis baru dari perusahaan JLO. Yang pertama ada jelly, namun di sini ini kita bisa menentukan sendiri takaran gulanya. Nah, produk yang kedua ini ada yogurt dengan jelly. Lalu selanjutnya ada produk gelato. Dan yang terakhir ada listen learning. Nah, lesson learning yang bisa kita ambil di sini, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ini dari studi kasus merek daging JLO ini, jika diterapkan kepada bisnis yang baru memulai ini, kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan melakukan gebrakan inovasi pada produk kita agar lebih
terlihat menarik lagi oleh konsumen. Tetapi tidak hanya itu, aspek marketing juga aspek marketing yang baik. Tetapi tidak hanya itu, aspek marketing yang baik juga sangat berpengaruh untuk menarik para pelanggan. Gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.